wakala, yakilu, wikalatan, ya. Kita sering menyebut perwakilan. Kenapa ada perwakilan? Karena kita memerlukan ada orang yang mengurusi urusan kita. Misalnya, perwakilan sebuah negara di suatu negara yang lain, perwakilannya disebut dengan kedutaan, ya, dubes. Orang ini disebut wakil. Nah, apa artinya? Dia mengurusi, dia mengatur hal-hal yang berkaitan dengan keperluan negara yang dia wakili. Nah, Allah Al-Wakil boleh diartikan maha mewakili. Tapi arti mewakili masih sangat umum. Kita tambahkan maha mewakili atau mengurusi. Itu arti daripada al-wakil. Al-wakil juga berarti al-mawkul. Zat yang mana diserahkan segala suatu urusan kepadanya. Disebut al-wakil, ya. Nah, ini nama Allah SWT al-wakil. Tadi saya sudah menyampaikan, teman-teman, sahabat-sahabat bukan Allah, bahwa al-wakil adalah satu sir nama Allah yang ada di dalam qalbu Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Suatu kali dalam hadis Imam Bukhari disebutkan bahwa Sayyidina Ibrahim ketika ditawari oleh Sayyidina Jibril, ditawari oleh malaikat yang mengurusi angin, yang mengurusi semua benda-benda di alam semesta. Apa jawaban beliau? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik al-wakil. Wa ni'mal wakil. Ni'mal, ni'am, ni'ma ini disebut isim fi'il, kata kerja tapi bentuknya kata benda. Tapi juga bukan berarti kata kerja sepenuhnya. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang mewakili, yang mengurusi segala urusan. Jadi ketika malaikat datang ingin membantu urusan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ibrahim mengatakan sebaik-baik wakil yang mewakiliku, yang mengurusi adalah Allah SWT. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik yang mewakili. Ini makna wa ni'mal wakil. Ya. Nur. Nur ini siapa yang mendapatkan nur daripada nama Allah Al-Wakil? Apa yang terjadi? Orang-orang itu ketika dapat nur ini disebut nur wakalah. Nama nurnya. Nur bahwa Allah telah mengurusi semua masalah kita. Maka orang-orang ini akan mendapatkan suatu maqam yang disebut tawakkal. Bahasa Arabnya tawakkul. Ya. Jadi siapa yang disebut tawakkul, bertawakal? Orang-orang yang hatinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang dapat nur tawakkul. Dan nur ini adalah salah satu pancaran daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan teman-teman, kita coba melirik kembali kepada kitab Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan, walakin al-mawqul ilaihi yanqasim ila man yukal ilaihi ba'dul umur wa dzalika naqisun wa ila man yukal ilaihi al-kull. Kita menyerahkan urusan, ada yang hanya sebagian, ada yang total. Yang sebagian itu makhluk karena tidak sempurna. Sedangkan yang sempurna itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga yang diserahkan kepadanya, ada yang dengan zatnya, ya, apa, wal mukul yang qasim ila ma yastahiq ay yakuna mawkulan, ya. Ada yang diwakili la bi zatihi walakin bi tafwid wa tawakkil.
Jadi kita menyerahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada yang cukup dengan perasaan, ada yang pikiran dan segala macam. Ya. Ada yang kita serahkan urusannya urusan duniawi, ada yang urusannya urusan akli, ada urusannya urusan kalbi, ada urusannya urusan ruhi. Para nabi mereka sudah pada tataran penyerahan kalbu dan ruh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna Sayyidina Ibrahim. Coba bayangkan secara akal sehat. Nabi Ibrahim dapat hukuman oleh Namrud, diterjunkan, dimasukkan, dilemparkan ke dalam api. Akal kita mengatakan nggak ada orang selamat. Tapi akal kita mesti tunduk kepada akal yang agung. Yang merupakan sumber daripada ilmu. Ya itulah ilmu Al-Quran. Al-Quran itulah sebenarnya sumber dari semua akal. Ya. Ternyata dalam Al-Quran dikabarkan Sayyidina Ibrahim hanya dengan nur tawakalnya, nur penyerahan dirinya, Nabi Allah Ibrahim selamat. Tapi coba lihat, Nabi Ibrahim usaha dulu. Beliau berusaha mengislamkan kaumnya, mengembalikan kaumnya kepada tauhid. Islam di situ berarti mengembalikan kaumnya kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman yang makan Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil tadi, cukuplah Allah sebaik-baik yang mengurusi semua persoalan. Ungkapan ini bukanlah ungkapan yang menafikan, menegasikan usaha. Ya, Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan at-tawakkul, tawakal itu beda dengan takasul. Ini kita kalau boleh ya, buat lagi ya. Jadi tawakal itu versus takasul. Ya. Tawakul kita pakai yang versi Arab aja ya. Takasul, tawakal berserah diri dengan kolbu. Takasul bermalas-malasan dengan fisik. Orang mengatakan, sudahlah rezeki udah jamin. Itu alasan dia tidak bekerja. Itu tidak benar. Betul rezeki sudah dijamin Allah. Tidak ada rezeki yang tidak dijamin Allah. Hatta hewan-hewan yang tidak dapat membawa makanan, itu hewannya sanggup kemudian hidup sampai hari ini. Ya, kita coba lihat mana ada hewan yang bisa nabung. Tapi hewan itu bertawakal. Dia bertawakal. Dan ada namanya tawakal toir, tawakal burung. Itu ada dalam hadis Imam Ibnu Majah. Ya. Hadis yang sahih juga ada dengan lafaz yang berlainan. Nabi mengatakan sebaik-baik tawakal itu ya bertawakallah seperti tawakalnya burung. Burung itu makan hari ini, dia tidak memikirkan esok hari. Ini bukan berarti tidak punya planning. Maksudnya begini, burung dia tidak panjang angan-angan untuk memikirkan makannya esok apa. Kita ini akan dirundung kedukaan, was-was yang tinggi apabila memikirkan esok yang belum pasti kita hidup. Mempersiapkan esok hari wajib, tapi berangan-angan tentang esok hari begini dan begitu, itu tidak boleh. Ini namanya tulul aman. Ya. Jadi bedakan antara mempersiapkan masa depan dengan panjang angan-angan. Mempersiapkan masa depan itu dengan cara berbuat. Sedangkan was-was hanya berpikir, tapi secara fisik bermalas-malasan. Saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan saya, seandainya ada kabar besok hari kiamat, kita hari ini juga masih ngaji, masih belajar, kalau perlu kita masih bekerja. Bekerja karena Allah, belajar mengenal Allah. Ya, kita nggak akan berhenti. Seandainya disebutkan Dajjal keluar esok hari, Imam Mahdi telah muncul, kita tetap akan ngaji, zikir, belajar. Begitu, kerja terus. Ya, semampu kita. Ya. Nah, teman-teman yang bukan Allah, nama Allah Al-Wakil.
nurnya apabila telah masuk ke dalam kalbu seorang hambanya disebut dengan mutawakkilin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan hanya kepada Allah lah bertawakal. Sepantasnya bertawakal orang-orang beriman yang bertawakal. Ya. Imam Ghazali tidak banyak menjelaskan di sini, beberapa sudah saya sebutkan dan sisanya mengikuti maknanya. Kita langsung masuk ke nama yang berikut, Al-Qawi. Al-Qawi. Apa arti Al-Qawi? Al-Qawi berarti yang maha kuat. Oleh Imam Ghazali, ini digabung dengan nama Al-Matin. Al-Qawi berarti yang maha kuat. Al-Matin yang maha kokoh. Kata Qawi itu dari kata bahasa Arab kuwah. Udah jadi bahasa Indonesia? Kuat. Ya, saya masih ingat di dalam syair-syair lama, Hamzah Fansuri sering menyebut yang qawi, yang kuat. Dalam syair-syair Melayu sering muncul kata qawi. Apa arti al-quwah? Al-qawi itu orang yang mempunyai kekuatan yang tamah. Begitu kata Ibnu Ghazali. Kekuatan yang sempurna. Kuat dan kekuatannya sempurna. Ini arti daripada Al-Qawi. Dan itu tidak mungkin kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya? Tidak mungkin ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun matin dari kata mata tadullu ala syiddatil quwwah. Jadi ada tamah sempurna. Al-matin ini kuat juga tapi pakai syadid. Syadidul quwwah. Imam Ghazali menganggap ini bagian daripada sinonimnya. Syadidul quwwah. Sangat-sangat kuat. Syadidul quwwah. Syadid, syadda itu artinya kuat. Kuwah, kekuatan. Ya, sangat kuat. Memang sangat mirip ya. Tapi ini dibedakan. Ya, penggunaannya dibedakan. Allah menyebut rahim perempuan dengan qararin matin. Tempat yang sangat kuat, kokoh. Nah, oleh karena itu, kuatnya matin diterjemahkan maha kokoh. Sedangkan qawi yang sangat sempurna kekuatannya. Kuat dalam bahasa Arab juga diartikan potensi. Bil quwwah secara potensi. Tapi kekuatan Allah tidak hanya potensi, tapi langsung realitas. Kita sering baca di Ratibul Haddad, ya qawi ya matin ikfi syarraz zalimin. Nah, ini bagus dibaca ya. Saya berharap teman-teman mengamalkan Ratibul Haddad ba'da maghrib. Ada kalimat ya qawi ya matin ya. Wahai yang maha kuat. Ya matin, wahai yang maha kokoh. Jadi Allah dipanggil begitu. Ikfi syarral zalimin. Cukupkanlah, jagalah kami daripada keburukan syarra az-zalimin. Dari keburukan orang-orang yang zalimin, orang-orang zalim ya. Zalim itu paling tingginya adalah syirik. Dalam Al-Quran, inna syirka la zulmun azim. Musyrik paling tinggi, zalim paling tinggi dosisnya adalah musyrik.
Syarra berarti keburukan, ya. Yang kedua baru diktator, ya. Dan kita sudah melihat di negara mana aja, termasuk negara kita, orang-orang yang diktator Allah binasakan. Sudah kita lihat itu bahkan dari zaman-zaman kerajaan dulu, ya. Sudah Allah binasakan. Ya, kita berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita dijaga daripada kezaliman, sehingga dia memimpin dengan amanah dan adil. Pemimpin di mana aja, baik negara ini, negara di luar sana, ya, dan negara mana aja. Kita nggak senang kok kalau ada orang yang memimpin dengan diktator. Ya. Dan saya sering sampaikan teman-teman, wali Allah itu tidak hanya ulama, tapi juga ada umara. Kalau ada umara, dia bersifat adil dan amanah, dia wali Allah. Jika tidak, maka dia wali syaitan. Ya. Ini doa yang diwariskan, yang diijazahkan Maulana Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang kemudian diabadikan dalam Ratibul Haddad, salah satu maksurat yang bersambung sanadnya kepada ulama dan bersambung lafaz-lafaznya kepada Nabi SAW dan sebagian ulama besar. Ya Qawi ya Matin, wahai yang maha kuat, wahai yang maha kokoh, cukupkanlah kami, jagalah kami dari keburukan orang yang zalim. Orang yang baca ini kalau di Ratibul Haddad 3 kali, insya Allah dia akan dijaga dari kezaliman-kezaliman. Ya. Insya Allah. Ya. Silakan diamalkan ini. Ya qaumi ya mati ikfi syarral zalimin. Lalu beliau mengatakan, Wallahu ta'ala min haitsu innahu balighal qudrah tamuha qawiyan wa min haitsu innahu syadidul quwwah matin. Dari sisi kudrat kemampuan, ya, kudrah at-tamah, maka Allah disebut qawi. Dari segi kekuatan internalnya disebut matin, ya, sangat kokoh. Wa dzalika yarja' ila ma'anil qudrah. Maka al-qawi dan al-matin, kata beliau, ini turunan daripada sifat kudrah. Jadi nama, teman-teman, nama Allah itu menjelaskan sifat. Sifat menunjukkan zat. Ya. Nama ini yang kita lagi bahas. Nama itu sifatnya satu, misalnya tadi kudrah. Kudrat, kekuasaan. Kudrat ini ketika dikasih nama, Allah memberi nama dirinya sendiri. Tadi Qawi, Matin, dan ada ungkapan-ungkapan yang lain. Nah ini, jadi boleh jadi Qadir, Qudrah, Qadir, boleh jadi satu sifat, ada banyak nama. Satu sifat, Qudrah, namanya Qawi, Matin, Qadir, ada nama-nama yang lain. Ya? Nah, ini uniknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Allah, kita di rumah dipanggil ayah, ibu, di kampung kita dipanggil anak, bocah, di kampus mungkin dipanggil Pak dosen atau dipanggil mahasiswa dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa jangankan Allah, makhluk pun mempunyai banyak nama dari karakter-karakter yang ia punya. Nah, karena Imam Ghazali hanya menyebutkan satu paragraf saja, tapi saya sudah menjelaskan berparagraf-paragraf, kita langsung menjelaskan nama yang berikut. Al-Wali, Allah yang maha menolong, mengayomi. Ini arti daripada Al-Wali. Al-Wali artinya Allah yang maha mengayomi. Dapat juga berarti Allah yang maha mencintai. Dapat juga yang berarti Allah yang maha mengangkat kekasih-kekasihnya. Ya, itu Al-Wali. Nah, Imam Ghazali mengartikan Al-Wali Al-Muhib An-Nasir. Beliau mengartikan dua. Muhib, apa arti muhib? Maha pencinta.
Maha pencinta. Yang kedua, Nasir, Maha penolong. Saya menambahkan Maha mengayomi. Ya. Apa kata beliau? Nusratuhu zahir. Bantuan pertolongan Allah itu zahir. Fa innahu yuqmi'u a'da'ad-din wa yunsiru awliya. Allah itu membinasakan musuh-musuh agamanya dan membantu para wali-walinya. Jadi Allah bantu kita bukan karena kita, tapi sejauh mana kita berkorban untuk agama ini. Allah menghancurkan musuh kita bukan karena kita doa, tapi sejauh mana musuh itu menghalangi kita menegakkan agama ini. Itu lebih kurang. Ya. Kalau Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah 275, ini surat 2 ayat 275. Disebutkan bahwa Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah pengayom yang mencintai, yang menolong. Siapa yang dicintai, yang ditolong? Orang-orang yang amanu, orang-orang yang percaya. Kenapa saya mengartikan percaya? Kok nggak pakai kata iman? Kadang-kadang iman ini kita bayangin apa? Kita terjemahkan dengan bahasa aslinya. Iman berarti percaya. Maka kewalian seseorang itu kaitannya dengan cintanya Allah, pertolongan Allah. Sejauh mana dia betul-betul percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Muhammad ayat 11, Allah berfirman, nah ini dinukil Imam Ghazali, "Dzalika bi anna Allah maulal ladzina amanu." Nah, ini surat Muhammad ayat 11. Demikianlah Allah Maula. Maula juga berarti pengayom, pencinta, penolong. Siapa yang dicinta, yang ditolong? Orang-orang beriman. Jadi syarat daripada mendapatkan cinta dan pertolongan Allah, amanu, percaya. Ya. Jadi kenapa doa kita kurang mustajab? Kita kurang percaya sama Allah. Kenapa zikir-zikir kita masih begini-gini aja, nggak ada efek yang luar biasa? Karena kita kurang percaya kepada Allah. Wa annal kafirina la maula lahum. Orang-orang kafir tidak ada penolong, tidak ada yang mencintai mereka. Ya. Orang-orang kafir tidak ada penolong dan pencinta mereka. Jika Allah sudah tidak mencinta mereka, nanti makhluk-makhluknya juga akan berhenti mencintai mereka. Nauzubillah min dzalik. Kataballahu la aghlibanna ana rusuli. Surat Mujadalah ayat 21. Ya. Allah menetapkan bahwa Dia berfirman, la aghlibanna, sungguh aku akan melenyapkan, mengalahkan, ya. Ana wa rusuli, aku dan rasulku akan mengalahkan musuh-musuh. Kira-kira begitu. Aku akan menang, ya. Aku dan para rasulku akan menang. Nah, Imam Ghazali kasih tanbih, warning. Apa kata beliau? Al-wali minal ibad man yuhibbullah azza wa jalla wa yuhibbu awliya'ahu wa yansuru awliya'ahu wa yu'adi a'da'ahu. Nur kewalian kalau sudah masuk ke dalam kalbu manusia, apa yang terjadi? Dia akan mencintai Allah. Ini kan kalau sudah percaya muncul cinta. Lalu mencintai orang yang dicintai oleh Allah, memusuhi orang yang memusuhi Allah atau yang memusuhi kekasih Allah. Ya. Nah, maksud Imam Ghazali ini, teman-teman, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, jika ingin menjadi wali Allah, maka maharnya adalah mencintai Allah. Tapi bagaimana mau mencintai Allah? Kenal pun tidak. Itu sebabnya kita belajar sedikit demi sedikit, mengenal nama Allah. Syukur-syukur kita meninggal, kita diterima dan diangkat menjadi kekasihnya, wali-walinya. Ya. Nah ini ya. Jadi apabila nur aulia, nur Allah al-wali, nurnya disebut nurul walai. Nah ini sebutannya.
nur kewalian. Nur kewalian itu Allah berikan kepada orang yang percaya. Yang percaya, maka dia kenal. Kalau udah kenal, dia pasti cinta. Nah, ini urutan-urutannya. Ya. An-Nur ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang, ada orangnya yang masyhur. Walinya terkenal, maka kita kenal ada wali yang masyhur. Tapi ada juga wali yang mastur. Apa arti mastur? Tersembunyi. Jadi ini wali yang masyhur, terkenal. Sedangkan ini wali yang tersembunyi. Jadi wali itu nggak mesti terkenal juga, nggak mesti tersembunyi juga. Suka-suka Allah. Jika Allah mau, Allah berikan kepada orang masyhur. Jika Allah mau, Allah berikan kepada orang yang mastur. Atau orang-orang kayak kita ini nggak masyhur juga nggak masyhur. Yang nggak penting. Ini tidak penting. Masyhur, mastur tidak penting. Yang penting adalah nur kewalian masuk ke dalam diri kita, percaya kepadanya, kenal kepadanya, sehingga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan dalam hadis Imam Bukhari, ya, man adali waliyan, siapa yang menyerang waliku, kekasihku, aku nyatakan perang kepadanya. Ya. Lalu di ujung hadis dikatakan, ya, hambaku apabila telah mendekatkan diri kepadaku dengan hal yang nawafil, aku jatuh cinta kepadanya sehingga aku ganti sifat-sifatnya. Nah, inilah karakter wali. Karakter wali, apa karakter wali? Sifatnya berganti. Sifat dia yang tadinya sifat-sifat manusiawi, kemudian Allah ganti dengan sifatnya. Bukan berarti si walinya jadi Allah, bukan. Jadi sifatnya lenyap, lalu Allah memantulkan sifat-sifatnya kepada sang wali. Maka sifat itu 7 ya, ada 7 sifat ma'ani. Mata melihat, mendengar telinga, berbicara lidah, ya, dan lain sebagainya. Ada 7, ya, hidup, kudrah, iradah, dan lain sebagainya. Nah, semua ini Allah isi dengan sifat-sifatnya. Bukan berarti Allah kemudian memasuki diri wali, tidak. Tapi kedirian wali ini hilang. Maka berdirilah, tegaklah, nyatalah kebesaran Allah pada diri orang itu. Inilah yang dikatakan oleh Imam Abu Abbas Al-Mursi. Jika sifat-sifat wali ini Allah buka, la'ubida, ya, maka dia akan disembah oleh orang awam. Karena dikira itu sifat Allah. Jika wali aja dikira begitu, apalagi Nabi. Nah, inilah dulu yang kita sebutkan fenomena Nabi Isa. Jadi saya menyebutkan begitu bukan berarti nggak ada referensinya, ya. Cuma biasalah. Ada orang yang memang tidak mau memahami atau tidak paham. Ya. Nah, ini tanbih Imam Ghazali terhadap Ismul Wali, terhadap nama Allah Al-Wali, yang maha mencintai. Jika demikian, Allah membantu, menolong, maka seorang wali Allah Ta'ala, apa karakternya? Wali itu pasti suka menolong. Menolong apa yang dia mampu. Jika walinya seorang politisi, dia menolong dunia politik supaya tidak kotor. Jika wali ini seorang pemimpin, dia akan mencoba memberantas ketidakadilan. Jika walinya seorang ulama, dia akan mengeluarkan umat dari kejahilan kepada ilmu pengetahuan. Jika walinya seorang arsitek, maka dia akan bekerja dengan jujur dan bekerja ingin membangun negeri. Dan lain sebagainya. Jika walinya orang kaya, dia akan membantu orang dengan kekayaan. Nah, menolong.
Dan yang kedua, mencintai. Ini karakter wali. Jadi wali itu nggak ada rumusnya. Membenci itu nggak ada. Wali Allah karakternya suka nolong, suka mencintai. Dan dua karakter ini, inilah yang disebut walayah. Dan walayah itu turunan daripada nurul rahmah. Nur rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, semakin orang mengenal rahmat Allah, semakin dia kuat, tinggi nilai kewaliannya. Oke, barangkali itu Pak Geri. Semoga pengantar ini dapat menghantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal nama-nama Allah, lalu mengenal yang punya nama, yaitu Allah itu sendiri. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu Razi atas kajiannya, Masya Allah ya. Jadi kita hari ini tadi membahas 4 nama ya. 4 nama yaitu Al-Wakil, Al-Qawi, Al-Matin, dan Al-Wali. Mungkin selanjutnya bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, boleh bertanya melalui chat ataupun kalau ada kesempatan nanti boleh juga secara langsung. Mungkin sebelum itu saya ingin bertanya Bu Razi. Tadi yang disebut, Buya menyebutkan bahwa seorang wali itu bisa seorang ulama dan juga bisa juga seorang umaro ya. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan yang mastur dan al-masyhur itu mungkin apakah bisa kita ada seorang pemimpin, dia secara wataknya tidak seperti seorang wali, artinya dia tertutup ya, tapi dari segi pemerintahnya mungkin adil atau bagaimana itu, bagaimana kita bisa mengetahuinya, ataukah ada pemimpin yang dia kadang-kadang setengah wali, setengah itu gimana? Bu, apakah bisa begitu? Makanya ada ya keputusannya yang adil, ada juga yang kurang adil, itu bagaimana kita melihatnya? Terima kasih Bu ya. Masih mute Bu ya? Mohon maaf masih mute ya. Pak Geri dan teman-teman, untuk mengetahui kewalian seseorang memang rumit, karena Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang kitab Hikam, itu pernah nulis satu kalimat yang saya betul-betul mengalaminya ya. Sulit ketemunya. Apa kata beliau? Subhanalladzi satara sirrul khususiyah fi zawahiril basyariyah. Sungguh hebat Allah Ta'ala menyembunyikan rahasia kewaliannya, keistimewaan kewaliannya pada zahir sisi manusiawi seseorang. Ya. Itu. Lalu Ibnu Athaillah mengatakan, wali itu makan kayak kita, menikah kayak kita, salah kayak kita, berdosa kayak kita, tengkar sama pasangannya kayak kita, rindu kayak kita, kesel kayak kita, emosi kayak kita. Tapi sebenarnya dia menyimpan sesuatu rahasia Allah dalam kalbunya. Kalau dia seorang umara atau dia agniya, orang kaya, atau dia seorang pemimpin, dia memimpin seperti orang-orang biasanya. Tapi perbedaannya, ini memimpin berusaha adil. Jadi setahu saya, wali itu kalau dia jadi umara, dia berusaha adil. Ujungnya nanti adil atau tidak, itu nanti kita ketahui kalau dia sudah turun. Jadi ada banyak orang maksa saya nanya, presiden sekarang wali nggak? Tunggu aja dulu, kalau udah selesai kan kita tahu. Kita nggak berani jawab. Ya, karena kita juga nggak ahli data ekonomi, kita juga nggak ahli politik. Ya. Nah gitu Pak Giri ya. Si fulan wali nggak? Belum tentu, nanti lihat. Innamal a'mal ala khawatimiha, begitu dalam Sahih Bukhari. Amal itu tergantung ujungnya, penutupnya husnul khotimah atau tidak. Nah, husnul khotimah atau tidak ya. Dan husnul khotimah itu kalau dapat syafaat Rasulullah SAW. Saya berdoa semoga pemimpin-pemimpin kita tambah cinta kepada Rasulullah sehingga dia sampai kepada cinta kepada Allah dan menghidupkan, memberi kesempatan untuk umat Islam untuk mengekspresikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya lebih tinggi. Ya, kalau perlu dia ikut serta membantu. Insya Allah husnul khotimah itu pemimpin mana aja, negara mana aja.
insya Allah. Kita bermimpi nanti Pak Geri, ada negara, apalagi itu negara kita, di bulan Maulid, buat Maulid Kubro, mulai dari awal pertama sampai ke-12. Karena menurut saya itulah cara mengundang rahmat Allah ke negeri kita. Ya. Semoga pemimpin kita dengerin ini dan mereka mau mempraktekannya. Insya Allah amin. Amin, amin ya. Jadi prinsipnya kita hanya mungkin sangat baik aja ya, mendoakan semoga pemimpin kita itu diberi cahaya kewalian dari Allah, mudah-mudahan sehingga untuk manfaat kita semua kan ya. Oke. Terima kasih ya. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan nih sudah ada di chat. Pertama dari Pak Pujianto. Saya bacakan saja ya. Tadi mungkin sudah dibahas sedikit ya, mungkin lebih mau dijelaskan lagi. Dalam bahasa Indonesia ada istilah wilayah. Ya, seperti wilayah DKI, kata sebagian orang adalah turunan dari kata wali. Mohon penjelasannya, syukron Bu ya. Dan kenapa kok disebut wilayah mungkin ya? Istilah wilayah atau walayah itu dari bahasa Arab berarti ranah. Ranah, objek. Maka seorang wali itu dia mempunyai objek yang dia kasihi, yang dia cintai, yang dia tolong. Dan dia tidak boleh masuk ke objek di luar itu. Nah, kalau seorang politisi, ranah dia adalah politiknya. Siapa tahu Allah menyembunyikan wali Allah di antara wakil-wakil rakyat, kita kan nggak tahu. Karena wali-wali Allah kadang-kadang kalau suburin, masukin ke lumpur-lumpur dosanya orang, bisa jadi. Ya. Sangat-sangat mungkin sekali. Sebagaimana di antara orang-orang suci ada yang munafik, begitu juga di antara orang-orang yang kotor itu pasti ada yang baik. Nah kita ini belum tentu baik juga, mungkin banyak kotornya, termasuk saya sendiri. Ya. Maka walayah adalah tugas kewalian, gitu. Ada wali yang tugasnya keilmuan, ada wali yang tugasnya zikir, ada wali yang tugasnya double. Ada wali yang tugasnya sekian ranah, sekian bagian gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi dulu Imam Abu Hanifah pernah diminta untuk menjadi seorang hakim agung. Apa jawaban beliau? Sesungguhnya kekuasaan ataupun urusan pengadilan tidak akan pernah bergabung bersatu dengan urusan keilmuan. Maka Imam Abu Hanifah menolak menjadi hakim, dia tetap menjadi guru ngaji, menjadi imam, menjadi mujtahid. Dan hari ini mazhabnya dipakai. Seandainya dulu beliau menjadi hakim agung, mungkin kita nggak kenal Abu Hanifah. Ya, barangkali gitu Pak. Wallahu a'lam. Terima kasih Bu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Muhammad Awaludin. Bagaimanakah tahapan atau proses bagi seorang hamba yang sampai kepada tawakal? Terima kasih Bu ya. Tawakal itu misalnya gini, Pak Geri ketua, saya wakil. Pak Geri mau pulang kampung terus bilang, ini musola, ini komunitas, ini pengajian, saya percayakan kepada kamu. Kalau Pak Geri nggak percaya sama saya, maka tidak ada namanya perwakilan. Oke, paham? Ini analognya. Maka cara tawakal munculkan kepercayaan kepada zat yang kita akan menyerahkan urusan kita kepadanya. Bagaimana caranya? Pak Geri kenalan dulu sama saya. Saya kemampuannya apa, keahliannya apa, sifatnya apa, jujur atau tidak. Oh, jika terbukti masuk kriteria, masuk kualifikasi, maka orangnya tambah dipercaya. Nah, itu bahasa lain daripada mengenal. Apabila kita mengenal Allah, mengenalnya, maka tawakal bertambah percaya, bertambah kuat. Jadi kalau diibaratkan dengan kalimat yang pendek, cara mudah tawakal adalah kenalilah zat yang mana engkau akan mentawakalkan, menyerahkan semua urusanmu kepada. Bagaimana caranya? Kenali namanya, kenali kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Oke, terima kasih Bu ya.
Mungkin pertanyaan yang berikutnya ini ada kaitan juga dengan yang sebelumnya nih. Dari Mas Azmi Hazimi, izin bertanya bagaimana cara membuka kolbu yang sedang terhijab. Jazakumullah khairan. Yang membuka kolbu hanyalah Allah. Saya tidak akan sanggup membuka kolbu saya sendiri, apalagi kolbunya teman-teman semua. Namun, kita dengan Allah itu kan tidak dapat langsung berinteraksi kecuali kita kenal caranya, tahu caranya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan guru, dan guru utama itu adalah Sayyidina Nabi SAW, Nabi Muhammad. Karena Nabi telah wafat secara fisik, ilmunya masih hidup, rohaniannya masih hidup. Maka pewaris-pewaris keilmuan inilah yang akan membuka kolbu kita. Dan membuka kolbu itu makanannya nama Allah dan ilmu mengenai nama Allah. Jadi teman-teman yang sudah mau ikut ngaji asma Allah, mau zikir, berarti kolbunya sedang dibuka. Siapa yang buka? Allah juga. Kita mengatakan Allah ma'inni ala dzikri. Ya Allah, bantu aku menyebut namamu. Apabila seseorang mampu duduk bertahan mendengarkan kajian tentang nama Allah, nama Rasulullah, lalu mampu duduk beberapa saat untuk menyebut nama Allah, artinya Allah sedang membuka kolbunya. Jadi kapankah Allah membuka kolbu kita? Di saat kita mudah menerima nama-namanya dan mudah menyebutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu ya. Yang selanjutnya ini pertanyaan yang ini mungkin tadi udah ini ya, yang tentang apa itu nur Allah dan sifat Allah mungkin tadi ada disentuh dalam sebelumnya. Mungkin langsung tanya yang berikutnya dari Dewi Yana. Assalamualaikum, izin bertanya Bu ya, apakah kalau kita ridho pada tadi Allah karena tahu itu Allah yang menghendaki, dan kita ridho karena kita merasa sayang sama Allah, apakah Allah juga sayang dan ridho sama kita? Ya, hadisnya sangat masyhur, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Aku berdasarkan persepsi hamba. Maka mari dibangun persepsi yang positif terhadap Allah. Ya. Saya mau tanya, teman-teman semua, sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semua, senangkah jika ada orang lain berpikir negatif tentang kita? Kita nggak senang. Apalagi Allah. Maka jangan pernah berpikir buruk tentang Allah. Sebagaimana kita nggak mau, apalagi Allah. Ini yang disebut al-masalul a'la, permisalan yang lebih utama, ya, yang lebih priority, bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat pencemburu gitu. Kamu aja cemburu, apalagi Allah gitu. Allah sangat tidak ridho ada orang berprasangka kepadanya, dan itu lebih kuat lagi daripada seorang hamba yang tidak suka diperlakukan seperti itu. Jadi coba bangun aja rasa itu. Ternyata yang menyiksa kita selama ini bukan orang lain, bukan teman, bukan musuh. Yang menyiksa itu pikiran sendiri. Ya, nah, mulai berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya. Mungkin ada satu yang raise hand ingin bertanya ya. Mungkin saya silakan ini Mbak Renya ya. Ya. Assalamualaikum Mbak Buya. Assalamualaikum. Kabar Buya udah lama. Ya, alhamdulillah baik. Mau bertanya Buya tadi, saya tuh sering dengar, maksudnya masih belum paham tentang mesrakanlah batang tubuhmu dengan Nur Muhammad, itu maksudnya seperti apa sih Buya? Okay. Dengan tadi kan ada Buya membahas sedikit tentang wali, sifat wali itu Allah rubah sifatnya menjadi sifatnya Allah gitu kan Buya. Nah pertanyaannya, keadaan seseorang sudah berada di tingkat makrifat yang lebih tinggi itu, dia menyadari gak sih Buya kalau misalkan sifat-sifatnya juga ada yang berubah dalam dirinya gitu kalau dia lagi belajar makrifat, dia tuh tingkatan yang lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir, salam dari keluarga Buya, salam rindu, salam hormat dari keluarga semua di Bandung, di Ciputat untuk Buya. Salam balik, semoga sehat selalu. Sehat, insya Allah. Terima kasih.
Di sampingnya Jerman ini Pak Geri ya. Iya. Baik. Terima kasih Buya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mesrakan tubuhmu dengan Nur Muhammad, begitu ya. Itu ilmunya Abah Guru Sekumpul itu ya. Beliau menjelaskan itu dulu, dan murid-muridnya sampai hari ini menjelaskan. Dulu Syekh Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Hamzah Fansuri, Yusuf Al-Makassari, di Jawa apalagi ya, di Jawa itu hampir semua wali itu pakar kajian Nur Muhammad. Tubuh ini dia dari tanah akan kembali ke tanah. Maka disebut kita dari Adam, Adam dari tanah. Itu ada hadisnya. Tapi ruh kita, nur yang ada dalam diri kita bukan bersumber dari tanah, dia bersumber dari nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana nur ini sudah Allah ciptakan sebelum ada ini semua. Dalam beberapa riwayat disebutkan al-fay'am, 2000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, belum ada aras, belum ada apa-apa, Allah ciptakan pertama. Karena tubuh ini fana, dia mesti tunduk kepada sesuatu yang Allah kekalkan dalam diri kita. Itulah ruh. Nah, yang dimaksud mesrakan tubuhmu dengan Nur Muhammad, tubuh ini harus tunduk kepada nur yang ada dalam diri. Tubuh kita maunya tidur malam hari sepertiga malam terakhir, tapi Nur Muhammad maunya kita bangun dan sujud. Tubuh kita maunya Senin Kemis tetap makan minum, tapi nur yang ada dalam diri ingin dia berpuasa. Tubuh kita membaca ada orang sombong di depan, tapi nur kita mengatakan berbaik sangkalah kepadanya. Telinga kita terganggu ketika mendengarkan orang-orang yang mengkritisi kita atau membuli atau tidak suka dengan kita. Tapi Nur Muhammad mengatakan sayangilah dia. Itu maksudnya. Ya, jadi jangan mengikuti pola-pola tubuh, tapi ikutilah pola-pola rohani. Ya. Barangkali itu maknanya ya. Yang disebut Allah ganti sifatnya itu kan hadis Imam Bukhari, bukan perkataan kita, dan itu bukan hulul ittihad, bukan persatuan hamba dan Tuhan, Tuhan dan hamba, tidak ya. Itu jauh dari pemahaman. Tapi itu maksudnya lenyapnya sifat kehambaan dan yang nyata adalah sifat-sifat Allah yang Maha Mulia. Kita akan merasakan itu kalau ada masalah. Orang yang sakit itu dapat menemukan nama Allah yang dia tidak temui dalam masa sehat. Apa nama Allah yang kita temui dalam masa sakit? Asy-Syafi, yang Maha menyembuhkan. Ada nama Allah yang tidak ditemukan oleh orang-orang yang hidupnya susah, yaitu Asy-Syakur. Orang hidup susah suka ngeluh, suka mengumpat, suka menentang, tidak mensyukuri apa yang diberikan Allah. Orang-orang ini walaupun nanti diberi kekayaan, dia akan senantiasa susah hidupnya. Dan orang-orang yang diberikan kelapangan hidup dan kelapangan hati, diberikan satu nama di kalbunya, nur syukur, nur kesyukuran. Nah, inilah kelebihan Nabi Muhammad SAW. Jika Nabi Ibrahim diberikan nur tawakal, Nabi Muhammad diberikan nur kesyukur, dan itu mencakup semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salam balik kepada keluarga. Terima kasih Bu ya. Ini masih ada beberapa pertanyaan, 2 atau 3 nih. Masih boleh bertanya Bu ya? Atau? Ya, silakan. Ya ini. Ya, dari Pak Hazirah Khairuddin. Salah satu sifat Rasulullah SAW yang amat pemaaf dan masih membalas kejahatan seseorang dengan kebaikan dan hikmah. Bagaimana kita dapat mengikuti sifat Nabi yang kita kira amat sukar ditiru itu, ya?
Mungkin ada kaitan dengan yang baru jawab. Ya, silakan lihat. Caranya bergaul dengan orang yang punya sifat itu. Jadi berguru yang paling hebat adalah berguru kepada orang yang mewarisi nama-nama Allah. Jadi kita mesti contoh. Itu sebabnya Imam Surawardi mengatakan, tidaklah la yufliha ahadun, tidaklah seseorang akan beruntung atau sukses atau berhasil sehingga dia mempunyai guru yang memberikan contoh. Oleh karena itu di Quran kata contoh, memberi contoh itu disebut qudwah. Dan Nabi dalam hadis mengatakan, iqtadu billadaini syaikhaini min ba'di. Jika aku sudah meninggal, ikutilah iqtadu, contohlah pola-pola hidup Abu Bakar dan Umar, dua syekh. Ya, jadi kita butuh contoh. Mengenal Allah itu nggak mungkin kalau tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu sebabnya Nabi mengatakan sholat itu melihatku. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihatku, bukan sebagaimana engkau membaca buku. Sifat karim, sifat yang mulia, bukan dengan membaca kitab, tapi kita bertemu orang-orang yang karim. Dan saya melihat itu banyak pada diri habaib-habaib, kiai-kiai yang ilmunya bersambung kepada Rasulullah SAW. Tiru sifat-sifat mereka. Coba lihat banyak habaib yang dizolimi, tapi dia membalasnya dengan baik. Ya, kalau kita disinggung dikit kan doanya langsung 7 kali laknat berlipat-lipat. Tapi kekasih-kekasih Allah ini tidak. Ya. Nah, ini yang terjadi pada guru Ibnu Athaillah Sekandari. Dia dicaci maki, dibully, dikafirkan, tapi beliau mengatakan, saya doakan semoga keturunan orang yang mencaciku menjadi murid, menjadi wali Allah. Nggak ada didoain keburukan. Ya. Kita minta ampun kepada Allah jika kita pernah mendoakan keburukan bagi orang lain. Ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi cari guru yang punya sifat itu ya. Ya. Terima kasih Bu ya. Ini saya boleh tanya Bu ya. Ini mungkin ini ada kaitannya dengan yang tadi itu. Jadi dari Ramadona. Assalamualaikum Buya, izin bertanya, apakah seorang wali Allah harus ditalkin zikir sama mursyid atau tidak? Ini mungkin tambahan dari saya. Jadi artinya tadi kan memaafkan, berbuat kebaikan orang yang telah jahat pada kita itu, kalau kita menjadi contoh berarti seperti kita ditalkin ya dalam melaksanakan amalan itu ya, amalan walau alam itu yang saya tangkap dari Bu Yarti. Perlu contoh itu artinya seperti talkin kan? Itu dua hal yang berbeda ya. Talkin itu metode zikir yang ada dalam thariqah atau metode dalam belajar Quran. Sedangkan kewalian itu bab ilmu kemarifatan, ma'rifat. Salah satu ilmu ma'rifat disembunyikan di dalam talqin, betul. Tapi tidak semua orang mentalqin itu wali. Ya, tidak semua. Banyak orang obrol-obrol talqin di mana-mana tak wali. Cek aja, singgung dikit dia, kritik dikit dia, nanti dia akan ngutuk-ngutuk kita, berarti dia bukan wali. Tapi kalau dia santai aja, dia malah menyayangi orang yang mengkritiknya, insya Allah ada nur walayah di qalbunya. Wali Allah itu orang yang mendekatkan diri atau orang yang mengenal Allah. Itu aja. Al-wali man ya'rifullah. Wali itu orang yang kenal Allah. Nah, apakah wali kenal sadar dia wali? Tadi mungkin itu pertanyaan yang belum saya jawab ya. Betul, ada dua jenis wali Allah dalam bab ini. Ada wali yang sadar dia wali dan enggak. Jadi banyak kan kekasih Allah ini enggak sadar dia jadi wali Allah. Dia enggak tahu metodologi kewalian itu. Nah, ada juga yang tahu. Yang tahu inilah yang disebut al-arifuna billah. Orang-orang yang arif kepada Allah. Ya, semoga kita punya guru-guru seperti itu ya. Dan semoga kita sebelum wafat Allah angkat terima menjadi wali-walinya. Amin ya rabbal alamin ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu ya. Ini sudah jam 10 kalau di Indonesia ya, atau jam 9. Masih boleh bertanya atau satu lagi deh ya. Satu lagi. Ini hari ini ternyata terlalu banyak ngajar. Iya, terima kasih. Ini satu lagi dari Mas Firdaus Al-Haddad.
Berarti Habib mungkin ini. Assalamualaikum Buya, apa kabar? Semoga sehat dunia akhirat. Apa maksud bila kolbu mengungkapkan bahwa yang datang itu adalah Nabi Khidir, lantas yang berkata-kata itu Nabi Khidir? Karena kolbu memberi salam pada Nabi Khidir Balia bin Mulkan Abal Abbas. Apa yang harus dilakukan? Oh, ini pertanyaannya. Ya, tentang Nabi Khidir ini banyak juga halu ya, orang-orang yang halu, yang banyak berkhayal ya. Hati-hati. Sayyidina Khidir itu sosok yang nyata. Ilmu-ilmunya juga nyata, mukjizatnya juga nyata, dan sudah banyak wali-wali Allah yang nyata ataupun tidak nyata itu bertemu dengan beliau dan berguru kepada beliau. Baik ahli hadis ataupun ahli tasawuf, ahli akidah banyak ya. Nabi Allah Khidir, nama kecilnya Balia bin Mulkan. Nah, beberapa ulama itu punya aurat selain selawat kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi yang lain, itu ada selawat khusus menyalami Nabi Khidir. Assalamualaikum ya Khidir Balia bin Mulkan. Apakah selawat ini sampai kepadanya? Hati kita sampai, dia kan wali. Dia kan Nabi, ya, bukan hanya wali. Dia juga Nabi. Ya. Jadi ketika seseorang mengucapkan salam kepada beliau, insya Allah itu sampai dan dibalas. Tapi kita ini nggak akan kuat mendengar jawabannya kecuali Allah kuatkan. Inilah rahasianya. Kenapa banyak orang ingin bertemu Nabi Khidir, Allah nggak pertemukan supaya dia tetap waras. Karena banyak orang yang minta ketemu, baru ketemu bayang-bayang Nabi Khidir udah separuh-separuh gila. Maksudnya apa? Ngomongnya udah gak waras. Super halu. Nah kita nggak mau begitu. Kita tahu tentang bahwa ada ilmu tentang Khidir, tapi kita juga ketat kok masalah ini. Nggak boleh sembarangan pentingnya. Nah, dan Nabi Allah Khidir ini kan kadang-kadang sirnya bisa tersirat dalam bentuk pengemis, sirnya tersirat dalam bentuk orang guru, kadang-kadang orang-orang lewat. Ya, wallahu a'lam ya. Ternyata inti daripada Nabi Khidir itu ujian sir, ujian sisi terdalam di dalam diri kita. Ya. Kita berbaik sangka atau tidak berbaik sangka. Ternyata itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih banyak Bu ya. Mungkin tadi udah yang terakhir ya. Jadi mungkin kita akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih jazakumullah kepada Buya dan juga kepada semua yang bertanya, karena semua pertanyaan itu tentu bermanfaat buat kita semua, termasuk yang mendengarkan. Mungkin kita akan tutup dengan memohon kita agar Buya berdoa untuk kita semua. Silakan Buya. Baik teman-teman semua, mari saling mendoakan siapapun yang ikut kajian ini dimanapun berada, terutama panitia yang menyelenggarakannya, teman-teman Mushola Allah di Bremen di Jerman, dan siapapun yang berjasa kepada kita semua, orang tua, guru-guru, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم يا رحمن يا رحيم يا كريم يا عظيم يا قوي يا متين يا وكيل نسألك بأن تجعلنا من أوليائك وأحبائك يا الله yang maha mengetahui lemahnya kami, aib kami, kekurangan kami, meskipun kami tidak pantas menjadi kekasihmu, wali-walimu, kekasihmu. Tapi ya Allah, dengan rahmat-Mu pantaskan kami menjadi orang-orang yang masuk barisan-barisan kekasih-Mu, wali-wali-Mu. Allahumma bijahi Sayyidina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Awliya fastur awratina wa arifna aqrabat tariq ilaik. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW, tutupilah semua aib kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan tunjukkan kami jalan-jalan terdekat menuju. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.